Kalau kamu akan melakukan tes seleksi masuk kerja berupa tes Excel, berarti kamu ada di video yang tepat. Di video ini kita akan melakukan simulasi tes Excel untuk posisi admin ataupun entry level. Kita udah siapin 2 video sebenarnya buat persiapan tes Excel untuk pemula. Tapi kalau kamu sukanya langsung praktek, berarti kamu bisa lihat video ini karena ini video yang tepat buat kamu. Tapi kalau kamu sukanya diajarin dasarnya perlahan-lahan, gimana caranya formatting, gimana caranya cleaning, yang di dalamnya ada trik-trik supaya ngerjain Excel kamu jauh lebih cepat dan lebih akurat, maka kamu bisa cek di video yang satunya. Habis dari video ini kamu bisa ke situ, habis dari video situ kamu bisa ke sini, karena yang berbeda hanya cara penyampaiannya saja, seperti itu. Oke, di file ini kita punya 3 sheet, di mana di setiap sheet ini ada soal yang harus kita selesaikan ya, harus kita jawab. Oke, kita mulai dari sheet yang pertama. Di sini ada data karyawan, NIP, nama karyawan, divisi, jenis kontrak, dan sebagainya sampai akhir. Kita cek dulu, di sini di atas ada soal yang harus kita jawab dengan tanda warna kuning. Isilah semua tabel yang berwarna kuning ya, instruksinya ya. Nah, di bawahnya ini ada petunjuk untuk membaca kode NIP. Jadi dari NIP itu bisa kita ambil hurufnya untuk menjadi kepanjangan dari jenis kontrak ataupun nama divisi. Kemudian pola NIP. Contoh 25 KUH sama dengan bergabung di urutan ke-25, statusnya kontrak dan divisinya HRGA. Oh, ini pedomannya sudah cukup jelas ya. Kemudian perhitungan pajak, karyawan tetap tidak dipotong pajak. Tarif pajaknya 0% karena ditanggung perusahaan. Kalau karyawan kontrak, itu tarif pajaknya 5% karena pajak ditanggung pribadi. Nah, ini soal tesnya. Kita kerjakan secara urut ya, mulai dari hitunglah jam lembur. Oke, kita cari tahu jam lemburnya. Oh, ini. Jadi, untuk menghitung jam lembur, kita semua tahu bahwa total jam kerja bulanan dikurangi jam kerja wajib. Sisanya itu menjadi total jam lembur. Dalam Excel, ketika kita akan melakukan perhitungan, kita mulai dengan formula sama dengan. Selalu mulai dengan sama dengan. Karena dengan adanya sama dengan ini, kalau kamu memasukkan perhitungan, maka dia akan bisa menampilkan hasilnya. Oke, setelah sama dengan, lalu kita klik total jam kerja bulanannya. Lalu kita kurangi jam kerja wajibnya, ini diambil dengan cara diklik ya, jika sudah kita enter. Nah, setelah itu akan ketemu nih hasil pengurangannya. Dalam Excel itu kalau kamu mengurangi pakai tanda kurang, kalau kamu menambah pakai tanda tambah, kalau kamu mengalih pakai tanda bintang, kalau kamu membagi pakai tanda garis miring ya, teman-teman ya. Kalau sudah, kita double klik seperti ini supaya dia bisa mengisi secara otomatis sampai ke bawah. Oke, selanjutnya total upah lembur. Seperti kita tahu, cara ngitung total upah lembur adalah mengalihkan total jam lembur dengan upah lembur per jam. Berarti kita pilih 8 ini, kemudian kita kali pakai tanda bintang, kita klik upah lembur per jam, kita enter. Oke, setelah keluar seperti ini kita double klik. Nah, dari sini sudah terisi lengkap. Kita lanjut soal ketiga, lengkapilah divisi karyawan. Oke, tadi kita udah tahu ya kalau divisi karyawan itu ternyata ngambil dari NIP, terus kepanjangannya ada di tabel nama divisi ini. Nah, cara mengerjakannya, kita harus ekstraksi atau ambil datanya dulu. Di sini, divisi itu adalah satu huruf terakhir dari NIP. Jadi untuk mengambil suatu data atau mengekstrak dari suatu kode seperti NIP seperti ini ada 3 rumus, yaitu right, left, dan juga mid. Di sini kita akan menggunakan rumus right. Kenapa kok right? Karena kita ngambilnya dari kanan, teman-teman. Kita buka kurung, kita pilih datanya, lalu kita ambil satu. Karena mengambil huruf di sini adalah huruf yang ada di paling kanan dan cuma satu huruf terakhir sesuai dengan tabel petunjuk yang ada di bawah. Kalau sudah kita enter, kalau sudah di-enter, kita double klik seperti ini. Nah, ketahuan kan ya? Tapi kan yang diminta perpanjangannya atau nama divisinya. Nah, cara mengerjakannya adalah kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP ini artinya kita akan mengambil data dari tabel referensi dan diterjemahkan secara otomatis. Kalau yang di sini kita inputnya adalah H, maka di sini nanti keluarnya HRGA. Kalau kita inputnya F, maka yang keluar adalah finance dan accounting. Kalau inputnya O adalah keluarnya adalah operations. Selain VLOOKUP ada juga HLOOKUP. Kalau HLOOKUP itu untuk data yang sifatnya dia itu horizontal atau dari kiri ke kanan. Kalau data kita ini kan referensinya dari atas ke bawah. Itulah kenapa kok kita harus menggunakan VLOOKUP. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah lookup value-nya yang merupakan rumus right tadi sudah kita masukkan, lalu kita blok tabel yang menjadi referensi kita, lalu kita koma. Karena di sini ada 2 kolom, kolom yang kiri adalah huruf satuannya dan kolom yang kanan adalah kepanjangan dari huruf satuan itu, berarti kita pilih kolom kedua. Kemudian selalu pilih 0
Ketika sesudah kalian memilih VLOOKUP ini, ketika memang di tabel kalian itu, kalian diminta untuk menerjemahkan exactly satu data kepanjangan untuk setiap satu data yang di-input. Oke, tutup kurung, kita enter. Sudah muncul HRGA di sini. Nah, jika sudah kita double klik. Nah, supaya tersalin. Loh, kenapa kok yang bawah ini menjadi error? Itu semua karena tabel ini harus kita kunci. Ketika kamu menarik garis atau mendouble klik suatu rumus, rumus itu akan bergeser terus ke bawah. Di Excel seperti itu. Supaya rumus ini tidak bergeser dan berubah angka, caranya adalah kapanpun kamu menerapkan rumus HLOOKUP, VLOOKUP, atau mungkin rumus if, tabel yang menjadi acuan atau tabel yang menjadi referensi itu harus selalu di F4 seperti ini agar terkunci. Ketika itu terjadi, kita double klik maka dia akan bisa mengikuti dengan baik. Oke, kita lanjutkan ke jenis kontrak. Di sini jenis kontrak itu adalah 2 huruf di tengah NIP. Oke, mari kita cek di NIP-nya ini 01 TEH, 02 KOH. Berarti kode kontrak ini adalah karakter ketiga. Di sini karena dia ada di tengah, berarti kita pakai mid. Buka kurung, kita pilih teksnya. Starting number ini adalah karakter keberapa. Kode ini bermulai untuk bisa kita terjemahkan menjadi data yang kita inginkan. Di sini kan ketiga ya, berarti kita starting numbernya adalah karakter ketiga, karena ini T di karakter ketiga, K di karakter ketiga, dan seterusnya. Kemudian 6 cards ini artinya di dalam kode ini kita akan ambil berapa huruf. Seperti kalian lihat di sini cuma 2 huruf ya, kalau kontrak KO, kalau tetap TE. Ini 2, kita tutup kurung, kita enter. Nah, setelah kita enter, kita double klik, nah dia akan tampil seperti ini. Caranya bagaimana supaya dia tampil seperti yang kita harapkan? Caranya adalah VLOOKUP, buka kurung, kemudian kita koma, kita pilih tabelnya, jangan lupa di F4 kalau sudah, karena ini adalah kolom kedua yang kita terjemahkan, sebelah kanannya berarti 2, jangan lupa dikasih 0, lalu tutup kurung, dan enter. Kalau sudah, jangan lupa di double klik semuanya. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita lanjut ke seterusnya adalah potongan pajak. Nah, di sini potongan pajak ada tabelnya di sini. Kita cek petunjuknya dulu. Seperti tadi kita sempat baca, kalau karyawan tetap itu 0%, karyawan kontrak itu 5%, dan nanti persentase itu akan dikali gaji pokok dan total upah lembur. Oke, berarti cara mengerjakannya adalah di sini kita pakai rumus if. If itu artinya ketika kamu tanpa menggunakan tabel referensi, ada 2 kemungkinan atau lebih kemungkinan untuk bisa diterapkan di suatu tabel. Misalnya di sini kan ada 2 kemungkinan ya. Kalau karyawannya itu tetap berarti 0%. Kalau karyawannya itu kontrak berarti potongannya 5%. Berarti di sini cara mengerjakannya, if buka kurung, kalian cari tabel mana yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Berarti kan jenis kontrak. Karena orang yang tetap itu 0%, yang kontrak itu 5% potongannya. Kita pilih satu saja. Kalau sudah kita sama dengan petik 2, tetap kita ketik dengan ejaan yang harus persis dan sama. Tetap seperti ini. Jika E5 tetap berarti dia akan menjadi 0%. Nah, sesudah tetap seperti ini kita 0% seperti ini, dan jika dia salah, dia kontrak berarti dia menjadi 5%. Lalu tutup kurung seperti ini. Nah, ini rupiahnya 0. Dia bener 0%. Nah, ini udah kelihatan. Tapi di sini kita nggak diminta nampilin persennya. Kita itu diminta nampilin dia itu potongannya berapa rupiah. Seperti operasi matematika pada umumnya, kita harus tutup kurung dulu semua rumus if kita. Tutup kurung dulu. Seperti ini. Jika sudah, kita kali. Buka kurung. Apa nih yang dikali? Sesuai petunjuk tadi ya. 5% dikali gaji pokok ditambah total upah lembur kalau dia karyawan kontrak. Berarti gaji pokoknya ada di sini, kita pilih, kita tambah total upah lembur, kita tutup kurung. Jadi seperti operasi matematika pada umumnya, lalu kita enter. Jika sudah, dia bisa keluar hasilnya seperti ini. Setelah kita tarik, dia keluar hasilnya seperti ini. Ini sudah sesuai. Oke, selanjutnya kita mengerjakan gaji total akhir sampai dengan habis ya. Oke. Gaji total akhir, gaji pokok ditambah upah lembur dikurangi potongan pajak. Berarti di sini kita sama dengan gaji pokoknya kita pilih
Seperti ini, kita tambah upah lembur, lalu kita kurangi potongan pajak seperti ini. Nah, ketemu gaji total akhirnya, kita double klik dan akhirnya bisa ketemu semua. Untuk total gaji yang ada di kanan ini maksudnya adalah total dari seluruh gaji yang ada. Nah, disinilah kita menggunakan formula-formula yang sifatnya basic ya di Excel, dan kamu harus menghafalkan formula-formula ini dan memahaminya. Yang pertama adalah SUM atau sum. Di sini kamu akan menggunakan rumus ini untuk mengetahui jumlah angka secara keseluruhan dari masing-masing data. Setelah kamu buka kurung, kamu pilih angkanya, lalu kamu tutup kurung. Ini adalah jumlah dari 12.120.000 dijumlahkan ke bawah, terus semuanya sampai dengan 8.935.000 ini. Jadi total dari semua gaji karyawan yang ada, itu nilainya segini. Kalau total karyawan berarti jumlah dari karyawannya, bukan jumlah gajinya. Pakai rumus apa kita? Kita pakai count. Seperti ini, count, buka kurung. Di sini kalian hitungnya berapa orang sih yang menerima gaji? Di sini kalian blok di gaji saja. Kenapa begitu? Karena count ini hanya bisa menghitung karakter angka. Kenapa kok nggak bisa ngitung karakter teks? Nah, itu akan kita bahas di video yang lain ya. Kita tutup kurung, enter. Nah, rata-rata gaji itu seperti apa? Pakai rumus average. Lalu kita buka kurung, kita blok, datanya mana saja kita tutup kurung. Seperti ini. Kemudian gaji tertinggi. Gaji tertinggi ini pakai rumus max. Jangan lupa sama dengan ya, teman-teman ya. Sama dengan max, buka kurung, kita pilih, tutup kurung. Dan juga min ini, untuk gaji terendah, kita akan pakai rumus min. Buka kurung, kita blok dari atas ke bawah, tutup kurung, dan enter. Oke, sheet pertama sudah selesai, kita lanjut ke sheet kedua. Di sheet kedua ini kita akan mulai mengolah data yang sudah kita input tadi. Jadi jumlah karyawan berdasarkan status kontrak ini artinya di karyawannya kan ada 2 jenis ya, tetap sama kontrak. Di sini kita disuruh mencari jumlah karyawannya apa, tapi dengan syarat karyawan tetap aja berapa, karyawan kontrak aja berapa. Di sini bener pakai rumus count, tapi istimewa ya teman-temannya, yaitu dengan count di belakangnya dikasih if. If itu artinya syarat. Oke, seperti tadi ya, kita ada if kontrak dan if tetap. Kalau syaratnya dia adalah kontrak, berarti dia di minus 5%, potongan pajaknya kalau dia tetap berarti 0%. Nah, di sini sama. Cara menggunakannya adalah ketik rumus count if, buka kurung, lalu kita akan memilih data karyawan tetap dan kontrak. Range itu artinya kita memilih data yang mana yang mau kita hitung. Pastinya jenis kontrak ini ya. Kita blok semua, isi datanya saja. Jika sudah, jangan pernah lupa untuk selalu F4. Kalau sudah kita koma, kriterianya apa? Nah, karena di sini kriterianya adalah tetap, teman-teman bisa ada 2 opsi. Yang pertama adalah di 2 tanda petik tadi, persis seperti kita menulis rumus seperti ini, lalu kita tutup kurung. Atau teman-teman kalau kepingin gesernya enak ke bawah, diklik aja jenis karyawan yang ada di sini. Karena ini terketik tetap ya di sini ya. Lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah, kita enter. Jadi seperti ini jadinya. Karena kita tadi pakai referensi yang ada di kiri, berarti kita geret ke bawah seperti ini. Dia akan otomatis menghitung karyawan kontrak. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menghitung total gaji dari karyawan tetap dan karyawan kontrak. Di sini kita menghitung total gaji itu sebenarnya pakai rumus sum ya, sama dengan sum. Tapi karena di sini ada persyaratannya, yaitu karyawan yang kontraknya tetap gajinya berapa, totalnya karyawan yang kontraknya masih kontrak yang belum tetap itu gajinya berapa, berarti caranya adalah sum if, buka kurung seperti ini ya. Terus kita pilih data dari mulai persyaratannya, yaitu jenis kontrak ada di sini, sampai dengan gaji total akhir. Seperti ini. Nah, jika sudah, jangan lupa F4, lalu kita koma. Kriterianya apa nih? Kriterianya di sini kita balikkan lagi ke count if ini. Kita pilih yang tetap ini, teman-teman. Kemudian kembali ke sheet 1, teman-teman milih dari kepala tabel sampai dengan paling bawah. Jangan lupa F4, lalu tutup kurung dan enter. Nah, jika sudah, teman-teman tinggal geser ke bawah, datanya akan sama.
Ingat kalau sudah di F4 dan kita pakai referensi sesuai dengan yang ada di tabel sheet 2 ini, kita tinggal geser ke bawah. Kita lanjutin, jumlah karyawan di sini tetap sama pakai CONIF, karena syaratnya itu adalah divisi yang ada di sebelah kiri, berarti range-nya ini kita akan memblok atau memilih mulai dari HRGA sampai HRGA yang bawah, yang jelas masuk jenis divisinya. Kalau sudah di F4, biar nggak geser, koma, pilih HRGA karena kita ngitung HRGA aja. Habis itu kita tutup kurung, kita enter. Nah, sesudah kita enter, kita double klik. Karena dia akan otomatis ngikutin keterangan yang ada di kiri. Bagaimana dengan rata-rata gaji? Rata-rata gaji ini sama ya, pakai average. Namun, karena adanya syarat dikasih if di belakangnya, di average if. Ini buka kurung. Untuk range-nya sendiri, berarti kita harus bisa nge-range mulai dari persyaratannya, yaitu divisi, blok dari mulai kepalanya sampai dengan gaji yang mau kita rata-rata, kita tarik ke bawah seperti ini. Sampai semua karyawan bisa masuk ke dalam rumus ini. Kalau sudah F4, kita koma. Kriterianya kita pilih yang ada di divisi ini, kita koma. Average range itu artinya rata-rata itu akan kita hitung dari yang tabel sebelah mana. Nah, karena di sini kita akan memilih mulai dari kolom gaji total, dari baris atas sampai baris bawah, ini kita blok, kita F4, lalu kita tutup kurung. Lalu kita enter. Ketemu. Setelah sudah dilakukan, kita double klik. Nah, kita akan menemukan nilai sesuai seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menghitung jumlah lembur karyawan yang ada kategori lemburnya. Kita diminta menghitung sesuai dengan kriteria interval yang ada di kiri sini. Bagaimana cara menghitungnya? Caranya adalah untuk yang satu syarat ya, 0 sampai 10, kita pakai CONIF. Ini kita anggap satu syarat karena dia kan berarti semua angka yang di bawahnya 10. Itu bisa kita hitung di sini. Jadi kita bikin sama dengan CONIF, kita buka kurung, lalu kemudian kita pilih isian dari total jam lembur ini, kita F4, kita koma, kriteria kita tadi adalah di bawah 10 ya. Cara mengisinya adalah petik 2, lebih kecil, sama dengan 10. Petik 2, tutup. Kurung, enter. Nah, ketahuan nilainya berapa. Selanjutnya kita akan menghitung 11 sampai 14. Nah, 11 sampai dengan 14 ini kan berarti lebih besar dari 11 tapi lebih kecil dari 14. Berarti di sini kita tetap pakai CONIF tapi belakang dikasih S. Ini rumus yang berbeda, namanya CONIFs. Artinya, kriteria yang akan kita gunakan itu sebenarnya akan memiliki range yang sama tapi kriterianya itu ada lebih dari satu. Oke, cara mengerjakannya adalah buka kurung, kita pilih data lembur yang kita blok dari atas ke bawah, sama seperti tadi, kita F4, kemudian kita koma. Nah, kriterianya ini karena tadi 11 sampai 14, berarti petik 2 lebih kecil. Oke. Dari berapa lebih kecilnya? Lebih kecil dari 14. Seperti ini, lalu koma. Selanjutnya, kita copy tabel yang tadi sudah kita F4, karena kan tabelnya pasti sama ya. Kita copy seperti ini, lalu kita paste seperti ini. Selanjutnya kita tulis syarat yang kedua. Selain lebih kecil dari 14, dia harus lebih besar dari 11. Berarti petik 2 lebih besar sama dengan 11. Petik 2, tutup kurung, enter. Ketahuan, jumlahnya 2. Bagaimana dengan yang di bawahnya? Karena yang di bawah ini syaratnya 2, biar tidak repot kita copy, lalu kita paste. Seperti ini, namun rumusnya doang yang tinggal kita edit. Oke, batas atasnya itu 18, jadi lebih kecil daripada sama dengan kita isi 18, batas bawahnya itu 15, jadi ya tinggal lebih besar sama dengannya kita ganti 15, kita enter, ketemu hasilnya. Bagaimana kan lebih besar dari 18? Caranya tinggal kita copy sih yang CONIF itu tadi. Kita copy, kita paste. Kan tabelnya pasti sama ya, rentangnya ya. Nah, tinggal kita rubah tandanya. Jadi, ini tadi kan lebih kecil. Kita tulis lebih besar sama dengan 18. Lalu kita enter. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat jumlahnya, karyawannya kan sebenarnya cuma 10 loh. Ini kok 11? Berarti ada yang salah sama rumus kita. Coba kita cek. Lebih besar dari 18. Lebih besar dari 18 berarti 18-nya dihitung nggak? Kan enggak ya. Berarti harusnya
Di rumusnya ini kita tulis lebih besar dari 19. Oke, jumlahnya sudah sesuai, semua jawaban juga sudah diisi. Kita lanjut ke tes ketiga, membuat grafik. Oke, dari sheet kedua, soal nomor 2 dan nomor 3. Bagaimana caranya membuat grafik? Di sini cara membuatnya adalah kita harus blok mulai dari kepala tabelnya, selalu ingat kepala tabel dan isi data tabel harus selalu kita blok. Setelah itu kita pilih insert, lalu carilah recommended charts di bawah menu insert. Di bawah ribbon insert kalian harus menemukan recommended charts. Jika sudah ketemu, diingat-ingat bentuknya seperti ini. Misalnya kalau grafik batang dipilih yang ini, 2D columns, yang ini. Nah, ini sudah kelihatan. Kalau sudah, kita Ctrl X, kita Ctrl V di sheet di mana kita akan menampilkan datanya. Nah, biasanya grafik itu datanya nggak lengkap ya. Jadi caranya adalah dikasih tambah seperti ini, dikasih. Jadi data labels itu yang utama ya teman-teman ya. Jika sudah, ganti judulnya menjadi data kita tadi rata-rata gaji karyawan per divisi. Oke, jika sudah, kita lanjut ke yang bawah tadi, ada interval. Jangan pernah lupa untuk selalu diblok kepala tabelnya sampai dengan isi tabelnya. Jika sudah pilih insert, cari recommended charts. Lalu di sini, karena di sini kita akan melihat komposisi dari lemburnya. Misalnya kita pengen pakai 3D pie seperti ini. Jika sudah, kita Ctrl X. Kalau kita kembali ke grafik, kita tampilkan, kita rapikan, cari tanda tambah, tambahkan data labels supaya angkanya bisa kelihatan. Jika sudah, ini kita rubah judulnya supaya sesuai dengan data kita tadi. Jumlah jam lembur per interval. Oke. Itu adalah cara bagaimana kita mengerjakan tes Excel mulai dari perhitungan dasar, pengelolaan data, sampai penyajian datanya dalam bentuk grafik. Kalau kamu mau file latihannya, link Google Drive-nya sudah aku taruh di deskripsi video. Kalau kamu punya contoh tes Excel lain yang pengen aku coba bahas, boleh kirim lewat email yang ada di deskripsi. Dan kalau kamu punya file Excel yang korup atau rumusnya error dan butuh bantuan repair, bisa langsung hubungi WhatsApp yang ada di bio karena kita ada jasa buat repair file Excel kamu. Semoga tutorial ini membantu dan semoga kamu berhasil lolos tes seleksi kerja kamu. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.